Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Nur Aulia dengan NIM 2184. Saya dari kelas 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan dari masing-masing khalifah, ekspansi wilayah Islam, serta tantangan dan konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Memasuki materi yang pertama, yakni kepemimpinan. Kita mulai dari kepemimpinannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Awalnya, beberapa orang menolak atas terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan antara orang yang tidak setuju dan orang yang setuju terhadap pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Meskipun begitu, akhirnya mereka semua sepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun, yakni dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dalam waktu 2 tahun itu, Abu Bakar menghabiskan masa kepemimpinannya untuk menyelesaikan masalah-masalah internal dan eksternal. Ada banyak sekali masalah-masalah yang muncul, baik itu dari dalam maupun dari luar Islam. Nah, Abu Bakar mengambil sikap tegas dan berani untuk menyelesaikan seluruh kekacauan yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Untuk lebih detail mengenai masalah internal dan eksternal, nanti akan kita bahas pada subbab ketiga, yakni tantangan dan konflik. Setelah Abu Bakar sukses meredamkan kekacauan dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada, Abu Bakar meninggal karena sakit. Beliau dimakamkan di rumah putrinya, yaitu Aisyah, yang berada tepat di samping makam Rasulullah. Sebelum Abu Bakar meninggal, beliau berwasiat agar sahabat Umarlah yang akan menjadi khalifah selanjutnya untuk menggantikan beliau. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab merupakan panglima tertinggi angkatan perang yang menguasai taktik dan strategi perang yang mengagumkan. Berkat kemampuannya, bala tentaranya hampir tidak pernah mengalami kekalahan dalam menghadapi musuh, bahkan dalam peperangan yang begitu dahsyat. Umar dipilih langsung oleh Abu Bakar karena adanya kekhawatiran Abu Bakar akan terjadinya perebutan jabatan khalifah seperti pada zamannya Abu Bakar. Sebagai panglima perang, maka Umar menggunakan strategi perang untuk mengatur manajemen pemerintahannya dan untuk menyampaikan ajaran Islam. Apabila ia berdakwah pada suatu wilayah dan penduduknya menerima Islam dengan sukarela serta tidak ada perlawanan, maka penduduk wilayah tersebut bebas dari peperangan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Umat muslim terjamin dari segi keamanan, kemakmuran, dan kedamaiannya. Wilayah kekuasaan Islam pun menjadi semakin luas dan terus bertambah. Nah, setelah menjadi pemimpin umat muslim selama 10 tahun lebih, Umar wafat pada hari Ahad bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi As bin Umayyah. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun.
Pemerintahannya Utsman menjadi periode kepemimpinan terpanjang di antara para Khulafaur Rasyidin lainnya. Masa pemerintahan Utsman terbagi menjadi dua periode, yakni pada 6 tahun pertama yang berlangsung pada tahun 644 sampai 650 Masehi. Di periode pertama ini, kepemimpinan Utsman relatif stabil dan tidak banyak menghadapi gejolak. Namun, pada periode kedua, yakni 6 tahun berikutnya, yang berlangsung pada tahun 650 sampai 656 Masehi, diwarnai dengan berbagai ketegangan dan ketidakpuasan dari sebagian kalangan umat Islam. Salah satu penyebab utamanya adalah tuduhan nepotisme yang ditujukan kepada Utsman. Ia dianggap terlalu mengutamakan kerabatnya dalam pengangkatan pejabat tinggi, seperti pengangkatannya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Ia juga dituding telah memberikan sebagian harta negara kepada keluarganya sendiri. Meskipun demikian, perlu diakui juga bahwa masa kepemimpinan Utsman mencatat sejumlah pencapaian penting. Salah satunya adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran merupakan proses penyusunan mushaf secara standar yang sebelumnya sudah dimulai pada masa Abu Bakar, namun disempurnakan dan disebarluaskan secara lebih luas pada masa Utsman. Mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Namun sayangnya, kondisi politik yang semakin memanas di akhir masa pemerintahannya memuncak pada peristiwa tragis yang akhirnya Khalifah Utsman pun dibunuh oleh para pemberontak yang menerobos masuk ke rumahnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Yang keempat, yakni masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali mulai memimpin setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat akibat dibunuh oleh kelompok pemberontak yang saat itu menguasai kota Madinah. Setelah kematian Utsman, para sahabat berkumpul dan memilih Ali sebagai khalifah melalui musyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Masa pemerintahan Ali berlangsung sekitar 6 tahun dan diwarnai oleh banyak konflik. Beberapa sahabat seperti Tolhah, Zubair, dan Aisyah menentang pemerintahan Ali. Mereka kecewa karena Ali tidak segera menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tujuan mereka adalah menuntut keadilan atas wafatnya Utsman. Ali juga mendapat tantangan dari Muawiyah, gubernur Syam saat itu, yang didukung oleh mantan pejabat pemerintahan Utsman. Mereka merasa kehilangan kekuasaan dan pengaruh sehingga menolak kebijakan-kebijakan baru Ali. Konflik ini kemudian memuncak dalam sebuah pertempuran besar yang kemudian kita kenal sebagai Perang Siffin. Setiap khalifah mengalami konflik serta tantangan yang berbeda-beda pada saat memimpin pemerintahannya. Tantangan dan konflik yang dialami tiap khalifah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tantangan dan konflik pada masa Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam menghadapi gejolak besar karena munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, dan Tulaihah ibnu Khuwailid, serta banyaknya umat yang murtad dan enggan membayar zakat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, menanggapi situasi ini, Abu Bakar menganggap bahwa membiarkan hal ini berarti menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ia kemudian bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya memutuskan untuk bertindak tegas demi menjaga persatuan umat. Gerakan ini dikenal sebagai Perang Riddah, yaitu pemberontakan terhadap ajaran Islam. Pengikut Nabi palsu, terutama Musailamah yang memiliki banyak pendukung,
menyebarkan ajaran menyimpang seperti memperbolehkan mabuk, judi, dan menghapus puasa serta zakat wajib. Untuk mengatasi ini, Abu Bakar kemudian membentuk 11 pasukan dan mengangkat para panglima termasuk Khalid bin Walid dalam pertempuran sengit. Musailamah berhasil dikalahkan dan sisa pemberontakan pun bisa ditumpas. Meski banyak sahabat yang gugur, kejayaan Islam tetap tegak di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Kepemimpinan Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam 10 tahun pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam meluas secara signifikan, mencangkup Persia, Syam, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Bizantium. Beberapa penaklukan besar yang terjadi, yang pertama itu ada pertempuran Yarmouk tahun 636 Masehi yang berhasil melemahkan Bizantium. Yang kedua ada Damaskus dan Yerusalem jatuh ke tangan Islam, dan yang ketiga ditaklukkannya Mesir pada tahun 639 sampai 642 Masehi yang menjadikannya bagian penting dari kekuasaan Islam. Nah, meski dikenal dengan keberhasilan militernya, Umar juga menghadapi konflik internal. Salah satunya itu dengan Khalid bin Walid, panglima besar sejak masa Abu Bakar. Umar memberhentikan Khalid dari jabatannya yang sempat menimbulkan ketegangan. Namun, berkat kebijaksanaan dan niat tulus dari keduanya, konflik itu tidak berkembang menjadi perpecahan. Umar bin Khattab menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi tanggung jawab untuk menyejahterakan umat dan menjaga keutuhan Islam. Khalifah Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Di awal pemerintahannya, umat Islam mengalami kemajuan pesat dan kesejahteraan. Namun, memasuki paruh akhir kepemimpinan, muncul ketidakpuasan dari sebagian rakyat. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan soleh, tapi kelembutan ini kemudian dimanfaatkan oleh kerabatnya dari Bani Umayyah yang diangkat memimpin di berbagai wilayah. Hal ini kemudian menimbulkan tuduhan nepotisme, penyalahgunaan kekayaan, dan ketidakadilan. Meski banyak di antaranya itu hanyalah fitnah. Situasi kemudian memanas dipicu oleh provokasi Abdullah bin Saba, seorang Yahudi asal Yaman yang pura-pura masuk Islam. Ia menyebarkan hasutan di berbagai kota seperti Kairo, Kufah, Basrah, dan Madinah untuk merusak stabilitas pemerintahan Utsman. Selain itu, konflik lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah kembali mencuat dan memperkeruh suasana. Utsman sendiri berasal dari Bani Umayyah yang menambah kerentanan terhadap tuduhan berat sebelah. Meski menghadapi berbagai tekanan, Utsman tetap berusaha menjalankan kepemimpinannya dengan niat baik dan menjaga keutuhan umat Islam. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarnai oleh berbagai pemberontakan dan konflik internal. Setelah dilantik, ia dituntut untuk segera menghukum para pembunuh Utsman. Namun, Ali menunda karena situasi politik belum stabil dan pelaku berasal dari berbagai wilayah. Upaya kudeta terjadi ketika Tolha, Zubair, dan Aisyah memimpin pasukan menuju Basrah. Ali mencoba berdamai, namun akhirnya meletuslah Perang Jamal, yakni pada tahun 36 Hijriah. Pertempuran ini menewaskan ribuan orang, Tolha dan Zubair gugur, dan Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan aman. Konflik berikutnya datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, yang menolak mengakui Ali. Hal ini berujung pada Perang Siffin tahun 657 Masehi. Ketika Ali hampir menang, pihak lawan mengangkat mushaf sebagai tanda damai dan mengusulkan tahkim atau arbitrase. Namun hasilnya berat sebelah. Muawiyah malah dinyatakan sebagai khalifah. Kekecewaan terhadap tahkim memunculkan kelompok Khawarij yang menganggap Ali itu menyimpang. Mereka memberontak dan akhirnya dikalahkan oleh pasukan Ali dalam Perang Nahrawan tahun 38 Hijriah. Dendam Khawarij berujung pada pembunuhan Ali tahun 661 Masehi saat sholat subuh. Masa pemerintahannya menjadi titik awal munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam yang membekas hingga saat ini.
Demikianlah pembahasan mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang mencangkup aspek kepemimpinan, ekspansi wilayah, serta berbagai tantangan dan konflik yang dihadapi dari tiap khalifah. Keempat khalifah yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu bukan hanya tokoh-tokoh besar dalam sejarah, tetapi juga simbol dari integritas, keadilan, dan pengorbanan. Mereka memimpin umat Islam melalui berbagai ujian, memperluas wilayah dakwah, dan menjaga tegaknya nilai-nilai Islam di tengah badai perpecahan. Melalui kisah mereka, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan yang kuat, niat yang lurus, dan komitmen terhadap umat dapat mengantarkan perubahan besar. Sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tapi untuk diambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memperkaya pemahaman kita tentang perjalanan panjang peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.